Keluar. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi ja'ala ad-da'wah ila al-huda hudila 'ala al-khair an-nasiha lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-makhsus bi jazil al-bishra ala alihi wa ashabihi adh-dhakirin Allah katsira fi sirri wal jahra. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu mencurahkan kita nikmat dan rahmatnya, sehingga di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu daripada segala hari, kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjidnya, melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, salat Jumat secara berjamaah. Salam serta salam kita tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa khatib mengingatkan diri pribadi serta mengajak jemaah sekalian agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtisal li awamirillah wa ijtinaban nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berusaha semaksimal mungkin agar kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam jasad kita ini ada sebuah tempat, yang tempat tersebut menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang tempat tersebut menjadi wadah untuk Allah Subhanahu wa taala melihat daripada hambanya. Yang kalau baik maka akan baik seluruhnya, dan kalau buruk akan buruk seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza fasadat fasada sa'iru amalih, wa idza salahat salahat sa'iru amalih, ala wa hiya qalbun. Rasulullah, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging yang apabila rusak maka rusak seluruh amalnya. Dan apabila baik segumpal daging tersebut, maka akan baiklah seluruh amalnya. Ketahuilah itu adalah hati. Maka hati ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya. Maka kita sebagai hamba yang berusaha untuk mendapatkan gelar al-muttaqin, yaitu orang yang bertakwa, menjadi hamba yang salihin, orang yang saleh, hendaklah kita membersihkan hati kita daripada hal-hal yang kotor, yang menjadikan hal tempat tersebut tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, baik itu riya, sum'ah, sombong, ataupun takabur, hasad, iri hati, dengki, dan penyakit hati lainnya yang menjadikan diri kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak memandang tubuh kita, Allah tidak memandang fisik kita, akan tetapi Allah memandang hati kita dan amal kita. Maka bersihkan hati kita, ikhwan. Seluruh amal ibadah yang kita kerjakan lillahi ta'ala, hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah kita, salat kita, puasa kita, amali apapun yang kita lainnya,
hendaklah kita lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membersihkan hati kita adalah dengan memperbanyak zikrullah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zikir menjadikan diri kita selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghilangkan hal-hal yang menjadi kekotoran di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Karena zikir bisa menenangkan hati kita dari kesumpakan dunia kita saat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan selalu mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Maka inilah solusi yang ikhwan kita hidup di akhir zaman saat ini. Banyak kesumpakan, banyak hal-hal yang lain yang menjadi musibah bahkan fitnah di akhir zaman kita saat ini. Hendaklah kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala fil lisan wa qalbun, di dalam lisan kita dan juga di dalam hati kita. Karena ulama mengatakan afdalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisan jami'an. Paling afdalnya zikir ada di mana hati kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hati kita menyambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara nyambungnya? Selalu tautkan hati kita untuk mengingat apa-apa yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa adanya sesuatu ini menunjukkan ada yang menciptakannya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkanlah, renungkanlah apa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan mendatangkan ketenangan kita. Dan jangan memikirkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Zikir apapun yang ingin kita baca, silakan kita baca. Apapun bentuk zikir tersebut, tidak terbatas jumlahnya, tidak terbatas bentuknya. Mau kita tasbih, mau kita tahmid, mau kita tahlil, mau kita apapun zikirnya. Dan di antara zikir-zikir yang juga bermanfaat besar dalam kehidupan kita adalah al-istighfar wa salatu ala nabi. Adalah dengan memperbanyak istighfar dan bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar akan menghapuskan dosa kita. Istighfar akan meringankan daripada pundak kita di akhir zaman kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'mal su'an wa yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahima. Barang siapa yang berbuat buruk atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mendapatkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang bagaimana keutamaan istighfar ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang lazim istiqamah baca istighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bacaan tersebut ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala min kulli hammin faraja. Setiap kesumpahan dalam hidupnya bakalan diberikan kebahagiaan. Setiap kesusahan dalam kehidupannya akan diberikan solusi jalan keluarnya. Dan Allah akan memberikan ia rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang ia sendiri tidak tahu datangnya dari mana, tapi Allah akan mendatangkan rezeki tersebut. Wassalatu ala nabi, dan bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Jumat kita membaca ayat tersebut, setiap Jumat kita mendengar ayat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan al-istighfar bi manzilatil ghusli wa salatu 'ala nabi bi manzilatil tib. Istighfar mendapatkan seperti posisi seorang yang mandi, dan bersolat kepada Nabi seperti posisi orang yang sedang memakai minyak wangi. Maka bersihkanlah hati kita, bersihkanlah tubuh kita, dan bersolat kepada Nabi Muhammad untuk mengharumkan daripada nama kita akan di hari kiamat kelak, yaumul mahsyar kelak, kita diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa abina nizam kalamallahil malikil alam. Fa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم.
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي عاد العيد وقرره. أحمده سبحانه أن خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يصلح بها الميزان في المحشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسواد والأحمر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف الأبخر. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وهدر. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديمه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا خير الخلق صاحب الوجه الأنوار. ورضى اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات وبعث لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين والمبتدع والشيوعية ودمر أعداء الدين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.